Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Pri, dan teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mas Dalena, kemudian Pak Iwan dan Prof. Askobat. Luar biasa, Askobat sudah lengkap sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Lanjut, saya mungkin nggak lama, lanjut ininya, slide-nya. Nah, yang jelas makalah Pak Iwan ini sudah direspon ya. Kan kalau nggak salah sudah 2 minggu ya menyampaikan persoalan ini, dan negara sudah menyebutkan bahwa kita masuk ke darurat kesehatan masyarakat. Ini suatu yang baru bagi kita, khususnya bagi saya, tapi biasanya dalam sejarah Republik kita tidak pernah punya yang namanya darurat kesehatan masyarakat, dan juga baru kali ini ada pembatasan sosial berskala besar. Nah, di bawah sebenarnya barangkali yang tadi disampaikan oleh Pak Obat adalah seperti ini. Mestinya memang garda terdepan itu adalah masyarakat. Ya, masyarakat dan organisasi masyarakat siap untuk bisa menangkal gitu. Kemudian ini di backup ya, di backup oleh tenaga kesmas dalam hal di puskesmas, baru kemudian tenaga medis dan rumah sakit. Dan ini disupport full oleh birokrasi dan dunia usaha. Nah, barangkali ini pola pikir yang harus kita kembangkan seperti ini. Lanjut. Lanjut slide-nya. Silakan dilanjut slide-nya. Halo. Nah, yang kedua, udah. Kalau kita lihat di dalam permodelan ini, memang perbedaan titik awal juga menjadi permasalahan kapan sih puncaknya dan bagaimana siap penanggulangannya gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya Bu Mas Darina mengatakan ini bisa di Mei atau di Juni, tapi Pak Iwan tadi justru di bulan April ini. Saya sih pengennya itu nggak terjadi gitu ya. Artinya ya biasa-biasa aja. Walaupun kalau lihat perhitungannya, kalau Pak Iwan tadi mengatakan bahwa sebenarnya case fatality rate-nya itu hanya 0,32%. Berarti tingginya sekarang itu di dunia maupun di Indonesia yang di Indonesia hampir 9%, itu menunjukkan bahwa detection rate kita tuh rendah, sehingga bilangan pembaginya itu masih sedikit. Nah, berikutnya adalah bagaimana hal ini diterjemahkan ke provinsi, kabupaten untuk kepentingan intervensi. Barangkali ini harus jelas, apakah sekedar membagi dengan model yang ada dengan jumlah kasus yang ada seperti sekarang ini, atau kita perlu pendekatan lain. Nah, yang berikutnya adalah ini yang saya sampaikan tadi, realitas laboratorium kita hanya sedikit, hanya 12. Itu kan menyulitkan, sehingga yang saya khawatirkan adalah misalnya realitas penemuan pertambahan kasus yang ada sekarang ini, misalnya katakanlah hari ini 177, ternyata barangkali itu yang diperiksa gitu, kan sayang banget, gitu. Barangkali yang harus diperbaiki. Dan itu rekomendasinya adalah perbanyak jumlah laboratorium deteksi dan tingkatkan produktivitas testingnya gitu. Kalau dengar kabar kan misalnya Malaysia itu bisa 16.000 spesimen per hari gitu. Ini yang luar biasa. Dan itu bukan rapid test tapi PCR. Lanjut slide-nya. Slide please. Halo. Slide-nya di slide berikutnya. Halo Mbak. Nah, jadi apa yang kita harapkan? Tadi Prof. Sobat mengatakan yang harus kita lakukan adalah pemutusan rantai penularan. Jadi yang ideal di masyarakat tentu saja dia diam di rumah dan physical distancing. Dan individunya tentu saja melakukan apa yang disebut dengan membiasakan cuci tangan dan jaga hygiene serta menaikkan kapasitas imunitas pribadi ya. Nah, kita mengharapkan sebenarnya masyarakat ini tahu, waspada, mau dan mampu gitu. Jadi di level ini barangkali memang harus di backup tadi dengan berbagai model, dan pelayanan di Yankesmas primer ini harus tersedia, bekerja bersama masyarakat, ya mereka harus terus-menerus karena menggerakkan mesin masyarakat di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk pelayanan kesehatan sekunder rumah sakit harus tersedia, merata, efektif, dan terlindungi. Jangan kemudian nanti kita akan kehilangan tenaga kesehatannya, termasuk utamanya para dokter. Ada yang menarik di kita ternyata kematian tenaga kesehatan itu banyak di dokter, bukan di perawat ya. Salah satu dugaannya adalah ketika melepas APD. Nah, ini juga barangkali yang harus dicek ya. Nah, di birokrasi dan dunia usaha harus jelas, tegas dan sinkron ya. Jangan kemudian misalnya kita fokus ingin memutus mata rantai, tapi bisnis jalan terus, transportasi jalan terus dan lain-lain. Ini yang barangkali jelas. Tadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Sobat bahwa
modal terbesar bagi bangsa ini adalah manusianya, sebagaimana disebutkan oleh Amartya Sen dan juga oleh Gary Becker. Lanjut, slide berikutnya. Slide, please. Slide. Slide berikutnya. Lanjut slide. Nah, berikutnya adalah untuk responnya seperti apa sih? Paskes primer dan klinik ini barangkali yang harus disiapkan ya. Dan tentu saja kalau bisa melakukan penyelidikan epidemiologi itu dari awal, ya, dari pertama kali pasien. Jangan kemudian kita baru heboh ketika sudah di rumah sakit. Jadi pasien case itu ya barangkali sudah banyak disebut ya. Dan yang terpenting juga adalah datanya ini seperti apa sih? Ternyata kita memiliki data itu bolong ya, termasuk misalnya pasien case-nya, SDM-nya, peralatannya. Kemudian kasus ini positif, sembuh dan meninggal ini barangkali juga harus jelas. Saya sih berharap data yang sembuh yang jauh lebih banyak gitu. Kalau sekarang ini kan masih meninggal, ini kan mengerikan gitu ya. Lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, masyarakat barangkali ini yang tadi juga Prof. Sobat banyak menyampaikan ya. Saya berdiri di rumah dengan physical distancing, tapi di sini ada persoalan tadi. Tadi Prof. Sobat sangat baik. Kemudian suplai bahan makanan, gas listrik dan penjagaan rawan pangan serta rawan gizi harus diperhatikan. Kemudian kesiapan ruangan, termasuk rumah isolasi mandiri. Nah, tadi ada pemanfaatan sekolah atau fasilitas umum yang ada di desa, termasuk juga bagaimana aktivasi desa dan siaga, posyandu siaga COVID dan lain-lain. Nah, lalu pendampingan secara daring dari petugas juga ini harus dilakukan, ya, karena kalau tidak kita khawatir juga ada penularan di lokal. Barangkali lanjut satu lagi. Slide please. Nah, jadi saya kira terima kasih. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Ya banyak catatan yang bisa kita tindak lanjuti. Semoga kita bisa menuntaskan perjuangan ini dan memutus rantai penularan sehingga prediksi itu tidak terjadi karena kita melakukan tindakan yang progresif dan agresif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.